Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isamainu Samsi dari kelas D semester 6. Yang terhormat Ibu Rima Duana SHMH selaku pengampu mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai plagiat. Plagiat dalam hukum positif di Indonesia. Secara etimologi, plagiarisme yang dalam bentuk kata kerja adalah to plagiaris. Secara hafifah adalah berarti menjiplak atau menyontek. Eshol dan Sadil menerjemahkan plagiarisme sebagai penjiplakan plagiat. Pelakunya disebut plagiator. Dalam bukunya Penulisan Keragaman Ilmiah mengungkapkan bahwa plagiarisme adalah hasil pembajakan atau penculikan berupa penggunaan fakta, penjelasan ungkapan dan kalimat orang lain secara tidak sah. Hasil pembajakan, penculikan dan penggunaan fakta, ungkapan dan sebagainya yang tidak sah tersebut disebut plagiat. Hasil dari plagiarisme adalah plagiat dan pelakunya disebut plagiator. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, plagiarisme sebagai kata benda adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Adapun plagiat adalah pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya orang lain dan yang menjadikan seolah-olah karangan, pendapat dan sebagainya. Misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri atau jiplakan. Dan plagiator adalah orang yang mengambil karangan, pendapat dan sebagainya orang lain dan disiarkan sebagai karangan, pendapat dan sebagainya sendiri atau penjiplak. Ruang lingkup dari plagiaris. Yang kesatu, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya atau asalnya. Yang kedua, menggunakan gagasan dan pandangan pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya atau asalnya. Yang ketiga, menggunakan data atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan sumber dan asalnya. Yang keempat, mengaku karya atau tulisan atau pendapat orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima, melakukan performance tanpa menyebutkan sumber atau asalnya. Yang kelima, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan diumumkan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Tipe plagiaris. Yang kesatu, plagiaris kata demi kata. Plagiaris kata demi kata. Word for plagiaris. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, plagiarisme atas sumber. Plagiaris of sort, penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup, tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan. Plagiaris of authorship, penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Yang keempat, slave plagiaris termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan suatu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis karya ilmiah sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Atau bentuk atau lingkup plagiarisme adalah yang kesatu, mengacu dan mengutip istilah, kata-kata dan kalimat dana informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan menyatakan sumber secara memodai. Yang kedua, mengacu dana atau mengutip secara acak istilah, kata-kata, kalimat dan
informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan tanpa menyatakan sumber secara memadai. Yang ketiga, menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Yang keempat, merumuskan dengan kata-kata dan kalimat sendiri sumber kata-kata dan gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Yang kelima, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiah tanpa menyatakan sumber secara memadai. Plagiarisme dalam hukum positif Indonesia. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang plagiarisme adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya dalam pasal 380 yang menentukan diancamnya dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp5.000. 1. Barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu kesateraan, keilmuan, kesenian, dan kerajinan, memalsu nama atau tanda yang asli dengan maksud supaya karena orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang nama atau tandanya olehnya ditaruh di atas dan di dalamnya tadi. Yang kedua, barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan ke Indonesia buah hasil kesastraan, kesenian, keilmuan, dan kerajinan di dalamnya atau di atasnya telah ditaruh, dipalsukan seakan itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi. Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, boleh dirampas dalam perspektif peraturan perundang-undangan hak cipta yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Permasalahan plagiarisme tidak secara khusus mendapat pengaturan, namun demikian undang-undang ini cukup mengatur pembatasan tentang tindakan plagiarisme sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 huruf A yang merumuskan secara negatif dan menentukan penggunaan, pengambilan, penggadaan, dan pengubahan suatu ciptaan dan produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang dianggap sebagai pelanggaran hak penyesuaian laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tindak merugikan kepentingan yang wajar. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Undang-Undang Pendidikan Nasional tidak menyebutkan secara eksplisit tentang konsep tindakan plagiarisme. Akan tetapi Undang-Undang ini memberikan kewenangan pada institusi pendidikan tinggi untuk memberikan gelar akademi pada peserta didik yang memenuhi persyaratan. Terbukti ada tindakan plagiarisme. Hal ini diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menentukan bahwa lulusan yang karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagai yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi pasal 28 ayat 5 menentukan bahwa gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi menyatakan tidak sah dan dicabut oleh perguruan tinggi apabila karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat. Selanjutnya, sanksi pidana dalam plagiarisme. Sanksi plagiarisme sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Berbagai bentuk ancaman atau sanksi hukum dapat dijatuhkan kepada seorang plagiator, mulai dari hukum peringatan, pencabutan hak-hak tertentu, termasuk hukum penjara atau denda ganti rugi secara perdata.
di mana pasal 380 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun di penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional melalui pasal 70 ancaman hukumannya adalah penjara maksimal 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Juga adalah sanksi pencabutan gelar melalui pasal 25 ayat 2, pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan menimbulkan kerugian itu karena kesalahan untuk menggantikan kerugian tersebut. Yang keempat, pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terkait sanksi pencabutan gelar akademi, gelar vokasi atau gelar profesi. Yang kelima, pasal 92 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tetapkan sanksi atau ancaman hukuman bagi institusi perguruan tinggi berupa sanksi administratif dalam bentuk 1. Peringatan tertulis, 2. Penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintah. Yang ketiga, penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, penghentian pembinaan dan atau pencabutan izin secara khusus di lingkungan pendidikan tinggi. Sanksi bagi seorang plagiator ditetapkan melalui pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3, yaitu sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4, 15 secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri dari teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa, pembatalan nilai 1 atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Berikutnya, sanksi bagi dosen, peneliti, tenaga pendidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 6 secara beruntun, yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri dari teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen, penurunan pangkat dan jabatan akademik, pencabutan hak yang diusulkan sebagai guru besar, profesor, ahli penelitian, utama bagi yang memenuhi syarat. Selanjutnya, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen, pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen, pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila dosen penelitian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf F, huruf G, dan huruf H menyandangkan sebutan guru besar, profesor, ahli penelitian utama, maka dosen penelitian atau tenaga pendidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar. Selanjutnya, tindakan plagiarisme dapat dihindari dengan melakukan pengutipan dan melakukan parafrase dengan menyebutkan sumbernya, yaitu sebagai berikut. 1. Pengutipan, di mana menggunakan 2 tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Yang kedua, menuliskan daftar pustaka atas karya yang ditunjukkan dengan baik dan benar. Selanjutnya, parafrase. Melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. Parafrase yaitu cara mengungkapkan kembali sebuah makna yang sama namun dapat dilakukan untuk mencegah praktis plagiarisme dengan bahasa yang berbeda. Namun, meskipun dalam teknik parafrase seorang menggunakan bahasanya sendiri, dia harus tetap menyebutkan sumbernya karena dia bukan penulis asli dan gagasan itu tetap milik orang lain. Mungkin sekian dari saya penjelasan tugas dari Ibu mengenai plagiat. Terima kasih. Mungkin terima kasih
yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.